Jadi emang bener-bener based on kreasi kita berdua gitu. Antara gue sama Tara itu nggak ada gap. Bener. Jadi bener gue saling kayak mengisi sama Tara gitu loh. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Avia Show, Aviation Talk Show. Mantap. Bersama dengan Ciko. Halo. Apa kabar? Thank you. Thank you banget udah ngundang ke sini nih. Siap. Jadi punya pengalaman duduk di kokpit, terus nerbangin pesawat. Wah, belum. Sampai landing dong. Nanti tunggu nanti landing. Setelah ini nanti gilirannya Mas Ciko untuk Siap. mendaratin pesawatnya. Soalnya guys, saya ngelihat kemarin itu dia pernah mendaratkan pesawat di New Zealand katanya ya. Iya, coba yang pesawat baling-baling. Single engine itu ya? Iya. Wah, Tapi mendaratnya waktu itu gue di rumput. rumput. Kurang tepat gitu. Soft wheel, nggak apa-apa. Yang penting pernah dulu guys. Jadi seumpama pilotnya incapacitation, misalnya dia nggak pilotnya pingsan, dia sudah punya pengalaman menerbangkan pesawat. Bukan begitu? Itu juga apa maksudnya ya? Di guide juga kan? Di guide ya? Di guide. Tapi sempat panik sih waktu di atas. Gitu ya? Sempet panik karena kan emang first time banget. Emang gue suka sih sebenarnya. Suka sama Cita-cita pesawat gua. ya? Cita-cita gue jadi pilot tapi nggak kesampaian. Wih, mantap. Belum kita ajakin lagi terbang pakai pesawat si biru itu. Wah, boleh dong. Nanti kita ajakin Kali ya? lagi. Tapi Ya. pernah lihat nggak yang namanya zero gravitasi? Pernah? Gue nonton ya. Gue ketawa bro. Sebelum kesini gue ketawa di mobil tadi perjalanan gue lihat. Gila sih. Mesti gua ajak ini berarti ya. Iya, balik Berani lagi. nggak? Pengen sih, pengen coba gue. Jadi waktu gue coba nerbangin pesawat itu di New Zealand, kebetulan cuacanya juga lagi nggak bagus. Jadi ada goncangan tuh, turbulence. Nah itu lumayan panik gue. Waduh. Videonya nggak ada sih di handphone. Direkam teman-teman gue. Ya jadi pesawatnya ini pesawat Cessna guys. Saya nggak tahu pesawat Cessna 172 atau 152 atau 150. Cuman yang jelas memang single engine dan high wing. Ya kemungkinan besar Cessna sih kelihatannya kayak gitu. Oke bro, gimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya baik, kabarnya sehat, lagi beradaptasi sama new normal. New normal ya. Yoi. Nah, ini yang gue penasaran, kenapa sih lu identik dengan brewok? Nah, gue kasih tahu di sini nih. Sebenarnya gue malas nyukur. Brewok gue, ini kalau misalnya gue cukur hari ini nih, besoknya udah lumayan, udah nunggu-nunggu nih. 2 hari udah pasti. Banyak. Ini 2 hari. Sepanjang sebanyak apa kalau Ini 2 dia hari, jambangnya udah kayak bulu ketek. Kalau seminggu? Wah, seminggu lumayan tuh, lebih panjang lagi. Lebih panjang ya. Jadi kalau makan yang kuah-kuah gitu, karena di sini ada kuah, ada nyisa. Oh nyisa ya? Nah, kalau makan soto, selesai makan soto, Nyangkut. begitu tuh masih ada bau soto. Karena kenangan kumisnya udah panjang-panjang gitu. Gua jujur ya kepengen banget tuh kayak apa namanya, kayak modelnya model Tom Cruise gitu kan, yang ada bewok-bewok gitu ya kan. Ya pokoknya yang keren gitulah. Itu terus dicukur jadi ada bintik-bintiknya keren. Ya itu lu udah ada biru-biru gitu. Kagak bisa bro, ini Itu ada, Pak. anak gua Enggak, nih. nih. Ini nggak bisa, cuman sini doang. Guys, ada kan? Tuh, Gitu. gua tanya masih guys. Cuman di sini doang. Yang di sini setengah mati kita udah coba dari yang apa namanya, yang produk yang wak itu macem-macem saya udah coba, nggak bisa. Gue sih nggak pernah nyoba-nyoba kayak gitu. Numbu sendiri. Emang udah dari sananya aja. Gua udah Tapi dulu- cobain macem-macem nggak bisa. Dulu karena waktu gue sekolah, Mm-mm. itu kan suka ada yang kumis tipis itu kan. Oh. Nah itu dari SMP tuh suka gue, Iniin. di sini itu suka gue hilangin. Oh. Gue nggak betah sendiri. Nggak betah. Malah ternyata jadi numbuk karena dicukur. Tapi jadi maco bro. Asik. Jadi mantan laki-laki, copet. bro. Bener. Jadi kemacuan Bener. itu ditandain dengan ini ya. Gua jujur memang kelihatan maconya itu keren, kayaknya bener-bener laki gitu loh, man. Kalau nggak ada gitu kan, nggak ada bulunya gitu, bukan apa-apa ya. Ya kayak gimana gitu. Gua udah berusaha mau bikin nggak bisa. Oke lah, gua tertarik lihat badan lu ini besar. Latihannya gimana dan berapa lama sih? Di pompa bro. Kalau malam di pompa, pagi makan lebih banyak tuh. Oh gitu. bagus. Nyata ya? Gua- Konotasinya pompa. Nggak, gue emang suka olahraga. Tiap pagi gue emang, ini juga lagi persiapan film sebenarnya. Gue lagi ada persiapan film, gue harus naikin berat badan gue. Jadi makanan tuh benar-benar gue atur 5-6 kali makan. Kayak gitu. Makan proteinnya itu harus 2 kali berat badan kayak gitu.
Oh gitu ya? Benar-benar dijaga banget. Kayak ada diet, bukan diet ini malah, program makan ya? Diet, namanya diet ya? Diet plan gitu, jadi kayak carbs-nya lo harus berapa gram sehari, terus proteinnya berapa gram gitu. Oh, gua pikir mah kalau yang namanya diet itu ngurangi makan biar kurus. Enggak sih, sebenarnya kayak diet itu program makan itu ya? Justru diet itu program makan, diet plan. Maksudnya kayak lo mau planning lo buang fat lo atau gedein badan tetap diet. Diet ya? Iya, katanya sih gitu. Iya, gua nggak. Kalau gua I'm a fan of small body ya. Kita takutnya sekali gemuk nggak bisa kurus lagi. Soalnya saya dulu waktu kecil tuh masih cukup gemuk. Wah, sama, gue juga gemuk. Masa? Gue dulu SD gemuk gue. Saya 90 kilo gue. Oh, gue belum pernah sih 90. Tapi gue lumayan gemuk dulu waktu SD kelas 3, 4, 5 tuh sampai SMP. Itu turun berat badan gue karena aktivitas kan, olahraga segala macam. Tapi gue nggak pernah diet pada saat masih sekolah. Justru gue mulai kenal yang namanya diet ini ketika masuk di dunia entertainment ini, dan karena gue harus tuntutan peran. Jaga badan. Iya, karena harus kurus. Jadi gue pernah main film action, itu benar-benar harus kurus, berat gue sekitar 69. Harus bisa dirubah tuh. Terus gue kemarin ini gue ada project jadi pelatih tinju, gue gemukin badan gue. Hebat banget tuh. Gemuk, jadi makan segala macam. Tapi tetap gue ke ahli gizi, ke dokter, karena kan emang naik turunin berat badan kalau kita sembarangan kayak ngikutin program si A, si B itu belum tentu sehat sama badan kita. Jadi gue konsultasi juga sama ahli gizi. Berapa lama tuh misalnya dari berapa ke berapa gitu? Misalnya kita naikin nih dari 60 ke 80, itu berapa lama sih in general? Sebenarnya 60 ke 80 ini apanya dulu nih? Berat badan itu kan nggak melulu kayak kadar fat lo naik, otomatis berat lo naik. Tapi fat lo turun, muscle lo yang naik, itu bisa juga di ke 80. Atau yang berat di mana nih? Berat di fat atau di muscle? Iya. Atau ada air juga. Gue jadi tahu nih gara-gara gue persiapan film. Oh gitu ya? Jadi kebetulan gue jadi salah satu superhero. Tapi gue belum bisa share. Nah, yang challenging adalah di sini gue harus lebih berotot gitu. Kayak Captain America ya? Kayak Captain Vincent. Captain Vincent nyasar ke suatu. Ngapain jauh-jauh ke Captain America? Iya, tapi memang perawakannya itu seperti Captain America, bro. Asik. Ya benar, serius. Kayak orang yang makan gizinya kayak orang-orang di Amerika tuh kalau makan itu nggak ngerti gimana, jadi badan besar aja kan. Gue kebanyakan makan babi kali, bro. Masa? Bagus. Bener juga. Nah, lu ini kan pencinta kopi, bro. Nah, jadi barista itu emang karena lu suka atau karena pendalaman peran di film? Awalnya karena pendalaman peran. Nah, uniknya kan jadi aktor tuh setiap kali gue gue dapet satu peran ke peran lain itu gue dapet sesuatu yang gue nggak dapetin di manapun. Misalnya gue dapat peran jadi pelatih tinju, itu gue benar-benar harus memperdalam gitu, pelatih tinju kayak gimana gitu. Gue harus workshop, gue harus ngikutin si pelatih tinju itu beneran gitu. Lo training, setiap kali lo training si petinju ini gimana sih, mulai dari apa, itu gue benar-benar gue baca apa yang dipelajarin, tapi secara singkat. Misalnya nih, gue ada peran dapat pilot, orang yang gue cari pasti lo, karena gue kenal lo. Nanti gue tanya, gimana sih caranya tombolnya ini apa, lu awalnya belajarin apa gitu. Direplikasi. Karena kita harus benar-benar menghidupkan si karakter itu kan. Begitu juga sama barista. Gue belajar waktu itu persiapan, belajarnya ke perkebunan kopi dulu, karena ketika gue belajar jadi barista tuh ngomongin orang yang merepresentatifkan kopi. Dia menjadi spokesperson-nya, dia yang bisa menjelaskan gitu loh dalam secangkir kopi ini melalui proses yang panjang, mulai dari siapa petaninya, siapa yang nanam, siapa yang petik, itu beda kadang-kadang. Terus siapa yang roasting, sampai eksekusi terakhir itu di tangan barista, sampai rasanya kayak begitu. Pelatihan ini tuh biaya disediakan sama dari produser ya? Waktu itu dibiayain sama, kebetulan gue sendiri produsernya waktu Filosofi Kopi, jadi gue sekolahnya di ABCD School of Coffee di Pasar Santa. Widih, bener-bener didalamin banget ya? 3 hari.
tapi didalemin. Di dalam, harus dalam. Keren. Seru. Keren banget. Ini yang susah guys. Kalau kita mau menjiwai jadi jadi peran sesuatu itu, tapi kita kan pasti nggak mungkin tahu segala sesuatunya detail, betul nggak? Betul. Nah perlu belajar sama expert-expertnya. Dan saya baru tahu nih ternyata kalau sebelum seseorang itu main film layar lebar tuh dia harus belajar dulu ternyata. Prosesnya lumayan sih, karena lumayan panjang karena kan nggak instan kan. Beda sama kalau kita di TV gitu, mungkin persiapannya nggak lebih cepat karena kan mereka juga kejar tayang. Berapa jaraknya sih, berapa lama sebelum kita mulai di pelatihannya, berapa lama sebelum syuting? Biasanya sih 6 bulan sebelumnya itu udah workshop, udah mulai pendalaman, udah ada mulai proses reading. Itu ya. Semakin lama persiapannya semakin matang. Wih, keren. Nah, sekarang ini kehambat karena pandemi. Iya. Ya, itu semua. Ngambil positifnya adalah ya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Dengan skrip yang lebih oke, dengan penjiwaan yang lebih matang. Iya, sekarang nggak ada bioskop main ya. Iya. Ini jadi berat juga buat industri film. Semua industri kena. Semua industri lah, kayak ya kita ngomongin coffee shop itu kena banget. Semua kena. Pesawat juga kena. Betul. Semua lah. Kecuali apa tau nggak lo? Apa? Jual sepeda. Jual sepeda Tuh malah naik. Laku ya? Lu lihat berita di mana-mana. Kan gue punya teman kebetulan pengusaha sepeda. Gue ngobrol sama dia, kayak ya kok gimana, usaha lo jalan nggak? Justru nih karena COVID, puji Tuhan dia malah 3 kali lipat. Gile, keren. Demand itu tinggi. Keren. Yang lucu karena COVID ini yang demand tinggi tuh nggak lo apa yang kedua? Apa? Handphone. Oh iya, di rumah terus. Mungkin karena orang-orang kan pada jualan online gitu kan ya. Iya. Oh, keren. Makanya subscriber lo bertambah kan? bener sedikit banyak. Ini udah mulai bikin YouTube juga nih ya? Gue mau belajar nih bro. Oke. Jadi apa ya? Mainan baru lah. Makanya gue bawa tim gue juga di sini. Ini konten perdana atau udah? Sebelumnya gue pernah bikin tahun 2018, tapi nggak didalamin. Nggak gue dalamin. Waktu itu gue bikin waktu lagi premiere film gue. Wih, mantap. Jadi buat kalian semua, langsung aja di subscribe channelnya. Belum gue bikin. Jadi habis di sini gue edit, baru ntar gue kasih tau sama Vincent. Oke, mantap. Sebagai aktor papan atas, kan banyak. Papan atas tuh gimana bro ceritanya? Kan semua ini udah levelnya itu tertinggi punya nih bro. Berdua maksudnya kali? Enggak, bukan. Levelnya udah level tinggi nih. Kan lagi banyak nih berbagai macam karakter yang lu peranin. Nah, cara lu mendalami suatu peran film itu gimana? Caranya ya langsung, gue observer. Gue langsung terjun gitu. Gue orang yang banyak nanya gitu. Misalnya sekarang gue lagi peran filosofi kopi, lagi balik. Karena kita lagi mempersiapkan yang ketiga gitu. Karena skripnya juga berbeda dengan adanya proses pendewasaan karakter, nah itu ya gue harus ngembangin karakter gue lagi. Si band ini mau ya gue cerita sedikit bocorannya, karena kita udah nggak bercerita tentang band. Nama karakter gue di Filosofi Kopi ini bukan hanya seorang barista, tapi dia udah menerusin kerjaan bapaknya jadi seorang petani kopi. Ya gue sekarang lagi ngeriset tentang ya petani kopi itu. Jadi lu riset semua? Riset. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Cuman kalau misalnya jadi superhero, itu pendalaman karakternya gimana? Nah ini menariknya adalah superhero belum pernah difilmkan, dan gue mempunyai kebebasan untuk menciptakan karakter itu, tapi tetap ada ininya sih, ada supervisinya. Biar gimana pun juga karakter yang gue peranin ini adalah karakter yang udah lama ada tapi belum difilmkan, ada komiknya. Jadi ada gambaran lah ya. Ada gambarannya lah. Soalnya kalau superhero ini memang rada susah guys. Mungkin kalau ahli kopi, ahli itu kan ada memang ilmunya. Tapi kalau superhero ini kan kadang-kadang kita harus mikirnya jauh banget nih. Bisa terbang. Salah satunya adalah si looknya. Looknya misalnya kayak ya lebih berisi, badannya lebih berotot. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Wow. Jadi bagi kalian semua yang punya cita-cita ingin jadi pemain film layar lebar,
boleh diikutin dulu. Kita belajar mendalami satu bidang, ya semua bidang yang kamu suka ya. Tapi nggak tahu ya peran itu yang menentukan dari ceritanya ya. Enggak sih. Apa kita bisa? Ya kita bisa memilih. Malah harus kalau menurut gue seorang aktor harus memilih karena ya ini bukan hanya kerjaan. Menurut gue aktor itu adalah sebuah perjalanan, sebuah apa ya? Pengalaman hidup. Apa nih lu penasaran mau lu hidupin? Misalnya lu pengen jadi tentara kah? Lu pengen jadi peran apa ya, itu lu benar-benar harus oke sama si peran itu, sama jalan cerita itu. Jangan lu ambil karena misalnya ya faktor yang nggak enak atau apa, karena teman yang nawarin misalnya sutradaranya. Jadi ini ceritanya itu kita kalau misalnya mau nih, kan gue penasaran nih, kalau gue mau jadi pemain film layar lebar misalnya, berarti gue ngomong gue mau dong jadi pemain film layar lebar, terus gue bilang gue mau jadi pilotnya, kayak gitu ngomong, atau mereka yang nawarin? Enggak. Biasanya kayak gitu kan ada skripnya atau ada misal film itu kayak ada casting untuk peran ini, panggil gitu ya. Itu pasti melalui casting dulu, atau kalau misalnya sutradara kita kenal, pasti dia udah sutradara atau penulis gitu, dia udah menciptakan si karakter A itu untuk aktor A atau B, itu dipanggil. Menarik. Ternyata lagi cocok apa enggaknya setelah casting. Setelah tetap harus melalui screen test lah paling enggak. Bisa terjadi misalnya artis kawakan di casting terus dia nggak masuk sama karakter itu. Pernah. Banyak atau nggak kejadian ini? Banyak. Makanya salah satunya waktu gue casting film Cahaya dari Timur itu gue belum pernah main film. Tahun 2014 tuh film pertama gue Cahaya dari Timur. Sebelumnya udah casting, udah ada beberapa aktor yang udah pernah memenangkan beberapa penghargaan atau memenangkan penghargaan. Gue datang situ karena emang udah jodoh aja tuh karakter sama dapet. Itu ya. Ini ternyata nggak semudah itu. Maksudnya walaupun udah jago, katam, udah punya pengalaman banyak, apa boleh nggak kita ngelihatnya itu bahwa karakter ini adalah seperti apa yang bayangan si writer itu, harus kayak begitu? Atau enggak? Atau nggak, kalau maksudnya gimana? Misalnya gini, karakter ini yang dibikin oleh writer ini harusnya jadi seperti ini, atau nih kadang-kadang dipakai sama orang yang ini nggak cocok kayak gitu. Saya nggak. Setiap orang pasti punya mendelivery actingnya itu beda-beda. Tapi yang menarik di sini adalah film kan kerja kolaboratif dan aktor bukan wayang. Jadi ketika gue harus berperan sebagai Vincent. Penulisnya Dirga membayangkan seorang Vincent itu karakternya seperti ini. Tapi aktor itu boleh berdiskusi sama Dirga. Walaupun Dirga yang menciptakan itu, karena kan aktor yang akan memberikan nafas, aktor yang akan memberikan nyawa terhadap si Dirga, terhadap si Vincent. Jadi gue bilang, ini gue kasih penawaran. Menurut gue dari karakter yang lo bikin ini gambaran gue nih. Guidelines-nya dari yang writer, tapi nanti yang perannya dari kita. Paham. Karena kita bukan wayang kan. Benar. Lo kurang begini, senyumnya kurang gini. Iya, nggak bisa, benar. Nangisnya kurang air mata sebelah kiri. Gue pernah bro, waktu dulu gue di sinetron, coba Ciko, air matanya yang sebelah kiri. Soalnya gue kebetulan nangisnya waktu itu bisanya sebelah kanan. Enggak, orang nangis kan kita nggak tahu kan mana kanan atau yang kiri kan. Dia tiba-tiba mau keluar aja kan. Tiba-tiba saudara gue, air matanya bisa nggak sebelah kiri? Mikir sebelah kiri. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Iya, keluar sebelah kiri. Akhirnya gimana tuh? Iya, gue bingung ya, diulang lagi. Diulang lagi. Coba ngadep sini. Ya udah, kalau emang nggak keluar ya mau di mana? Tapi usaha. Nah, bicara peran nih ya. Peran apa yang paling lu suka sampai sekarang dan di film apa? Gue lagi seru di film action karena terakhir waktu gue main film action itu gue mau mendapatkan sesuatu yang belum pernah gue jalanin sebelumnya prosesnya. Jadi gue mau ngelewatin proses bootcamp karena waktu itu gue pernah jadi sniper. Gue coba jadi megang senjata laras panjang itu kayak gimana. Itu merupakan perjalanan yang menarik buat gue. Gue harus nembak dari jarak
jauh nembak balon yang kecil itu sampai kena. Terus sampai sore. Itu beneran tuh belajar. Dari nafasnya itu sebenarnya konsentrasi itu harus fokus. Karena lo harus ukur kecepatan peluru, angin segala macam. Itu sampai kena. Itu gue penasaran, gue harus tetap di situ. Terus yang lain-lain waktu itu gue ber-12 jalanin bootcamp karena cuman gue doang yang sniper. Itu gue kayak halang rintang gitu, gue turun dari bangunan gitu, dari 4 lantai gitu pakai tali. Itu cuman gue doang pakai ini. Wah, keren banget. Seru banget. Seru ya. Karena gue emang hobi nonton film. Itu merupakan experience buat gue yang luar biasa. Dan hobi ini jadi aktornya lah. Keren itu. By the way, sekarang kalau di Instagram, lu kan lagi suka sepedaan tuh, bro. Lu sepedaan karena suka atau emang ikut tren aja nih? Yang pertama gue jualan juga. Oh, aduh. Berarti kalau kalian mau beli langsung aja. Kolaborasi. Gue kolaborasi sama brand lokal yang gue bilang tadi. Oh iya. Baik. Kebetulan kolaborasi sama Filosofi Kopi brand gue. Oh, itu Filosofi Kopi itu punya lu? Sepeda lipat, iya. Sepeda lipat itu? Ya, sepeda lipat ini nih. Bikinan Indonesia? Bikinan Indonesia. Jadi emang Filosofi Kopi ini konsepnya emang kolaborasi sama brand-brand lokal. Oh. Lokal movement kan. Ini nggak kalah sama yang dari England. Apa namanya sepeda lipatnya? Dari sepeda Inggris. lipatnya harganya sih kalah. Harga, tapi kualitasnya? Ya, kalau ngomong kualitas, kadang harga kan digoreng ya. Oh gitu ya? Iya, kalau misalnya gue bilang punya gue kalah, kan nggak pada dibeli. Tapi yang jelas, kalau ada yang lebih murah, kita kan ada opsi bagi orang yang mungkin sayang nih beli yang mahal itu. Kadang-kadang orang nggak tertarik untuk beli yang semuanya yang mahal kayak gitu kan. It's a good option lah. It's a good option for someone to have different bikes lah. Kita jadi nggak perlu spend the whole amount, tapi kita bisa pakai ini, bisa pakai untuk sepeda, bisa pakai uang yang lain lagi. So dari budget. Buat olahraganya. Tapi harganya nggak jauh juga dong. Oh jauh, harganya sih jauh. Tapi mungkin orang yang berlebihan ya bisa beli yang spend yang lebih besar. Iya, ibaratnya ya brand lokal gitu sama Ferrari gitu. Oh, males. Berarti sepeda jadi koleksi lo atau gimana? Atau ada koleksi lain nih dari Chico Jericho? Sepeda sih nggak jadi koleksi. Sepeda ya gue punya cuman ya sepeda lipat. Gue ada road bike juga, emang gue emang hobi sih ya untuk olahraga, apalagi sekarang di masa-masa pandemi kayak gini. Ya salah satu yang aman kan juga nggak mungkin ke gym kan. Ya, pasti ya sepedaan, kardionya dapet, lo juga bisa jauh, dan itu juga tetap menerapkan physical distancing. Niat lu bikin YouTube kenapa terlambat? Kenapa 2018 stop, sekarang baru mau masuk lagi ke sini nih? Ya namanya juga new normal, pandemi kan mainan baru. Wah bener-bener kan rame-rame tuh, lagi banyak yang masuk YouTube juga nih belakangan nih. Gue lagi pengen coba sesuatu hal yang baru aja. Iya, udah pernah lihat belum si Raffi, Andre beli mobil sana sini sama beli pesawat gue lagi? Nah, itu kalau beli pesawat, kalau misalnya beli mobil sana sini tuh gue pernah lihat. Oh gitu. Gue ngikutin, kocak emang. Kocak ya? Parah, gue ketemu kemarin berapa hari yang lalu, gue baru ketemu sama Raffi tuh 3 hari yang lalu tuh gue bahas gitu. Kenapa nggak lu juga bikin konten beli moge sana sini aja? Keren juga tuh, itu boleh tuh bikin tren baru kan? Beli sepeda sana sini gitu. Mantap sudah. Oke guys, kalau begitu kita lanjut ke taxi. Tebak istilah aviasi. Oke. Tapi kali ini kalau lu sampai nggak bisa jawab, akan ada challenge yang harus dilakukan. Oke. Kayak gue pilot aja nih, gue bisa nih. Nggak apa-apa, ini kan challenge ya? Tanpa persiapan dong. Oke? Coba katanya. Divert. Diving. Loh, divert. Divert apaan tuh? Divert. Kan penerbangan semua. Divert. Nggak tahu gua pas. Jangan dikasih lihat. Oh, mendarat di bandara yang bukan tujuan, dialihkan ke bandara lain. Oh. Nah. Oh, itu namanya divert ya? Iya. Coba sekarang berarti challenge-nya acting marah pakai kata brewok. Wah, gila lu. Brewok. Ini mah bukan marah, itu mah senyum. Marah. Gue lagi happy begini. Lo kan biasanya aktor yang... Oh, brewok. Bener, pinter. Ngagetin gua. Pinter dia. Cacak.
Oke, yang kedua, ada 5 pertanyaan, masih ada 4 lagi. Oke ya. Controlled airspace. Controlled airspace berarti harus mengontrol udara-udara yang ada di ngawur. Gue ngasal. Ruang udara yang dikontrol dan dikendalikan. Benar kan? Beda. Ruang udara yang dikontrol oleh air traffic control. Oke. Masalah lagi. Lo kan asli kelahiran Jakarta. Coba dong bikin pantun. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wih, keren. Jago. Ini jago nggak pakai mikir dari tadi. Ulangan sih. Udah sering digunain. Udah sering digunakan ya. Yoi. Terus? Oke, ini makin complicated. Taxiway. Taxiway itu berarti ini jalur pesawat. Jalur pesawat? Jalur landasan. Landasan. Salah. Bukan jalur apa take off. Salah. Jalur parkir deh. Nggak bisa ganti-ganti, salah. Call friend. Jalan penghubung antara tempat parkir pesawat dan landasan. Nah, itu maksud gue. Wah, tapi salah. Berarti kena tuh. Bagus nih, gue suka nih. Pernah beli suatu barang tanpa izin istri? Apa tuh? Pernah. Apa? Berkali-kali malah. Nanti ditonton nih. Apa ya? Ditonton. Motor, men. Motor ya? Motor. Ngumpetin. Ketahuan nggak? Ketahuan. Kaget. Aksesoris-aksesorisnya. Kaget. Ya kaget. Kena OC dong. Gue bilang investasi. bener. Bener investasi, nanti kalau punya anak ya kan? Iya. Sampai akhirnya gue tulis nama anak gue di. Pinter-pinter alasannya biar nggak apa-apa. Antar jemput anak sekolah. Nah, bener. Yang gedean gitu kan? Iya. Kenapa beli ini? Buat antar jemput anak sekolah. Wih, keren. Lebih safety. Wih, keren bro. Oke, lanjut. Yang keempat. Infan. Infan itu ini. Apa namanya? Pendamping. Pendamping? Apa ini? Bukan, maksud gua kalau misalnya kita bawa penumpang. Infan yang bawa anak. Nah, oke lah, boleh lah. Ini fair lah. Ini anak-anak bayi lah. Iya kan, harus ada ininya kan, infan. Bayi. Infan ya, iya. Infan itu bayinya. Tapi oke lah, kita bisa masuk. Black box. Wah, itu sering jadi perbincangan. Oke. Bener gak? Ayo. Biasanya track recordnya ada di situ lagi. ya. Iya benar. Kan? Oke, apa namanya? Ya si black box itu. Black box itu jadi dia alat perekam. Bener gak? Alat perekam apa? Apapun yang ada di aktivitas yang ada di dalam pesawat ini. Waduh, salah. Salah. Perekam percakapan dan data recorder di sana untuk pesawat. Nah, berarti beda tipis lah ya. Beda tipis tapi beda. Tapi. Sekarang kita challenge-nya adalah pernah baper nggak lu sama lawan main lu? Bebas cewek atau cowok? Gimana? Emang harus pakai perasaan kan? Harus jujur kan? Harus jujur ya. Iya, emang pasti harus gitu, tapi ya udah selesai itu ya enggak. Oh gitu ya, cuman pas tapi emang ketika lu di dalam project itu harus ya, lu harus jadi pasangan ya, lu harus real. Karena kalau misalnya lu bohong, lu nggak jujur ya, orang yang nonton juga nggak akan believe. Bener. Kayak lu nonton misalnya apa ya, rasanya nggak sampai lu bakal bisa ketawa. Iya. Lagi romantis, lagi sedih lu bisa ketawain, apaan sih? Ini. Itu berarti nggak dapet tuh rasanya. Tapi kalau misalnya lu orang mau sejayus apapun tapi rasanya jujur, real, lo bisa nikmatin tuh si penonton. Wih, mantap. Kali ya. Iya. Gitu. Waktu itu gue almarhum Didi Petet, kebetulan gue kan pernah berguru. Gue pernah sekolah sama dia. Gue pernah acting tuh di depan dia tuh. Terus dia bilang, lu mau nipu gue? Gue digituin. Kenapa? Gue gak percaya sama acting lu, gue pernah digituin. Gue gak percaya sama lu, kayak copet di Senen, dia bilang kayak gitu. Nipu lo. Tapi akhirnya karena emang benar harus jujur kan. Harus lo ungkapin tuh rasa yang lo rasa, bener. Keren emang. Gua lagi demen nonton itu Dynasty di Netflix. Film lama tuh. Iya, Dynasty. Kan? Tapi dibikin baru kan. Wah, keren banget itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terakhir deh kalau boleh. Apa tuh? Nah, yang pertama, kan gua pernah nonton film lu di Netflix. Ya, Copy of Mine, ya kan? Copy of My Mind. Copy of My Mind. Nah, yang adegan lu sama si Tara itu beneran atau enggak sih? Kelihatan chemistry-nya itu ini banget ya, maksudnya kayak
real gitu ya. Apakah benar atau enggak? Sebenarnya kenapa maksudnya kita sampai bisa ngedeliver seril itu? Yang pertama adalah ketika persiapan workshop itu Joko Anwar as a director itu benar-benar ngasih kebebasan gue sama Tara untuk menghidupin masing-masing karakter. Jadi emang benar-benar based on kreasi kita berdua gitu. Jadi waktu kita di workshop hari pertama tuh gue diwawancara sama Joko. Nama lu siapa? Gue harus udah datang dengan persiapan karakter gue si Alex. Nama gue Alex, umur gue sekian, itu jadi gue yang bikin. Otomatis ketika gue yang bikin, itu gue milik. Jadi diri sendiri. Jadi gue tinggal apa ya? Tinggal gue maininnya jauh lebih enak karena itu gue yang ciptain, itu tanggung jawab gue sendiri. Begitu juga sama si Tara. Tara juga begitu menghidupkan karakter Sari. Dan yang paling penting adalah antara gue sama Tara itu nggak ada gap. Maksudnya kayak kita nggak saling menutup. Karena kalau kita ngomongin acting itu soal aksi dan reaksi. Jadi kalau misalnya aksi tapi nggak dibalas sama reaksi itu akan mati aja. Jadi kita kayak main sendiri. Jadi bener gue saling kayak mengisi sama Tara gitu loh. Jadi enak, gue beruntung punya lawan main yang kayak begitu. Jadi ketika gue nggak perlu banyak effort, dia udah tahu gitu apa yang gue mau. Karena itu 100% nggak pakai skrip filmnya, dan itu benar-benar syuting film tercepat yang pernah gue kerjain, real set, dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Itu film mewakili Indonesia waktu itu di Venice Film Festival. Jadi world premiere di situ. Wah, kalau ngomongin Copy of My Mind itu benar-benar film yang sangat berkesan banget sama gue. Selain jadi dalam setahun itu gue ke Toronto juga, Toronto Film Festival. Jadi ketika film kita premiere itu filmnya Johnny Depp juga lagi premiere. Jadi cuman beda 2 studio. Keren banget. Dan itu. Yang benar-benar bikin itu sampai merinding gue kalau ngomong ini. Ketika premiere tuh kita dijemput gitu ya, gue, Joko, Tara, tuh gue nggak ekspektasi gue lah gitu film Indonesia nih, masih penontonnya dikit. Atau kayak gimana gitu. Wah, ini filmnya siapa nih, gila antrinya sampai kayak gini, filmnya Johnny Depp. Kita red carpetnya itu bareng tuh. Itu ya? Dia dulu, terus baru bareng film gue gitu. Keren banget. Itu pertama kali gue ngerasa, gila, pas banget, tepat banget ya. Carpetnya. Jadi pas premiernya itu gue udah santai, ini orang pada ngerti nggak ya? Ya kalau nonton filmnya itu benar-benar Jakarta banget. Ini orang pada ngerti nggak ya nonton film kita nanti? Ya paling juga nonton dikit gitu. Pas kita sampai di venue itu kita lihat, wah anjir nih, studio siapa nih yang antri sampai kayak begini. Terus tiba-tiba supirnya tuh buka pintu, oke silakan, we arrive. Itu studio kita tuh yang gua, Joko, Tara tuh yang kayak nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun, nggak bisa keluar masuk. Mau nangis gitu. Masuk itu begitu, ketika kita masuk itu semua orang apresiasi tuh berdiri tepuk tangan. Nyambut pemain, director gitu. Keren banget. Pada saat filmnya habis, mereka juga kasih standing applause sama film kita. Jadi mereka tepuk tangan, mereka kasih sambutan yang luar biasa. Ternyata mereka tepuk tangan itu sampai kita keluar ruangan baru mereka berhenti. Jadi gue ngerasain standing applause yang sangat luar biasa, apresiasi yang paling dahsyat menurut gue. Mantep banget guys. Ini prestasi Indonesia yang luar biasa di mata mancanegara guys. Whatever you believe ini bisa dicapai. Jadi tergantung dari keyakinan diri kita sendiri aja. Jadi guys, sekian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Thank you buat Mas Ciko. Thank you Vincent, sukses. Sukses selalu. Ditunggu video kami selanjutnya. Thank you guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Hey guys, buat kalian semua yang bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, kalau kalian interest, bergabunglah dengan Eagle Air Indonesia. Sekolah pilot dengan harga terjangkau untuk menjadikan kalian semua pilot. Langsung aja hubungi eagleairindonesia.com atau nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Oke guys, ditunggu ya. Semoga cita-cita Anda dapat segera tercapai.